المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Semua anak-anaknya Yakub. Yang namanya Israel itu Yakub ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi cucunya Nabi Ibrahim, Yakub. Udhkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati pada nikmatku, allati yang an'amtu yang aku berikan, an'amtu yang aku berikan, yang berikan siapa aku alaikum kepada kalian, wa anni, dan ingatlah bahwasanya sesungguhnya aku, wa dzkuru anni, sesungguhnya siapa aku, faddaltukum, mengutamakan siapa aku, kum kepada kalian, alal alamin, terhadap orang-orang, alamin, manusia. Alamin di sini sebenarnya kalau alam itu semua selain Allah itu alam ya. Tetapi kalau alamin dalam bentuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim itu lebih kepada makhluk Allah yang punya akal, manusia. Tetapi ada yang mengartikan alamin di situ berarti menunjukkan bahwasanya alam semua, baik dari dimensi yang paling rendah sampai dimensi yang paling tinggi, semua seperti itu. Tetapi ini lebih kepada makna di sini lebih kepada manusia lainnya ya. Alamin di sini lebih kepada manusia lainnya, ras manusia lainnya. Taqaddamah sudah disebutkan, sudah terdahulu, sudah mendahului mithluhu apa semacam ini ya Bani Israil kurun nikmati allati an'amtu alaikum. Ada di apa itu teman-teman? Di banyak sekali ya ini apa di bab ya Bani Israil kurun nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin 44 ayat 44. Wattaqu, dan takutlah kalian karena sudah dikasih nikmat, maka ya bertakwalah kepada Allah. Jadi ini Allah menunjukkan Allah masih sangat lembut kan ya. Diberi nikmat dulu dan disuruh bertakwa, diingat-ingat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya supaya menjadi takwa kita itu bisa mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Kalau kita tidak mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita, ya untuk dorongan untuk takwa itu sulit, tidak ada dorongan. Sejak kita lahir kan ya, nikmat Allah betapa banyaknya. Masa kita itu tega, durhaka atau tidak setia kepada orang yang beri nikmat, yang memanjakan kita. Orang jadi gini dong, dilihat dari bahasanya wa anni faddaltukum 'alal alamin ini, Bani Israil itu bukan hanya diberi nikmat, tapi dimanjakan. Sangat dimanjakan. Sangat dinomorsatukan, diistimewakan nanti. Masa kamu seakan-akan seperti itu? Seperti ini bahasanya. Sudah saya manjakan, sudah saya istimewakan, maka tidak takwa gitu. Sejak dahulu orang tuamu sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan teman-teman, karena ini rasnya Nabi Ibrahim kan sebenarnya, dari Nabi Ibrahim. Ya manusia luar biasa. Nabi Ibrahim manusia pilihan. Bahkan Nabi Muhammad itu sebenarnya semacam membaharui millah Ibrahim. Ya kan?
yang disebutkan di atas itu. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah itu. Katakan Muhammad, kul bal millata Ibrahim hanifah. Itu kan. Oke, terus. Dan apalagi teman-teman, Ibrahim yang melahirkan Bani Israel ini lewat dari Siti Sarah. Bukan saya merendahkan Siti Hajar, tidak ya. Karena memang Siti Hajar itu ada yang mengatakan budaknya, ada yang mengatakan pekerjaannya biasa gitu kan ya. Tapi ini memang sama-sama priai seandainya sekarang. Seandainya Gus Kiai yang nikah lebih dari satu itu poligami. Istri yang pertama ini sesama ningnya gitu. Jadi memang terah istimewa juga. Nabi Ibrahim istimewa, istrinya Siti Sarah juga istimewa. Bahkan kan luar biasa ya cerita Sarah itu. Sarah ini kan ditertariki oleh Fir'aun kan ya. Tertarik kan Fir'aun ke Sarah itu. Tetapi ketika oleh Fir'aun Nabi Ibrahim itu diundang ke rumahnya, oh ini gimana ini kalau bilang istri saya nanti diambil paksa seperti itu. Tetapi kalau dianggap saudara insya Allah aman. Karena biasanya coba ya saya punya istri, punya adik yang cantik. Dan teman saya pasti menghormati saya kan ya. Karena dia menganggap nanti kalau saya menghormati saya ya bakal calon ipar saya kan dapat adiknya kan. Jadi ngakunya Nabi Ibrahim itu saudara saya, adik saya. Dan hebatnya ya teman-teman, ketika mau diambil Fir'aun itu, Siti Sarah memang luar biasa kan. Fir'aun tidak bisa bergerak, tubuhnya tidak bisa bergerak ketika mau menyentuh itu. Bukan orang sembarangan. Ya juga bukan orang sembarangan ini bisa saja karena barokahnya suaminya. Dan ada yang menarik di situ. Siti Sarah ini ketika mau dizalimi oleh Fir'aun itu tawassulnya minta tolong itu pada suaminya. Wah, dengan kehormatan suamiku selamatkan. Ya akhirnya selamat. Jadi kalian nanti tawassul kepada suaminya itu, apalagi suaminya terkenal soleh lah gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi kadang gini teman-teman, orang itu kalau sudah berkumpul suami istri itu sudah tahu kan, sifat basariahnya tahu. Kadang kelebihan dari istrinya atau suaminya itu tidak nampak kepada pasangannya memang. Karena dia sudah tahu sifat manusia biasanya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, itu keimanan yang ada di hatinya itu. Itu kadang mengentengkan, orang yang dekat malah mengentengkan kehebatan dari suaminya atau istrinya. Biasa seperti itu. Oke, lanjut. Kembali lagi kepada Bani Israel ini, karena Bani Israel ini memang keturunan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Ras hebat itu. Makanya cerdas kan ya. Cerdas. Tidak kita pungkiri kecerdasannya, tetapi banyak juga kita tidak memungkiri juga kecerdasannya itu menjadi sebab celakanya mereka karena digunakan untuk sesuatu yang negatif. Oke, terus. Wattaqu dan bertakwalah siapa kalian yauman. Takutlah kalian, khaufu takutlah siapa kalian yauman pada suatu waktu nanti la tajzi, yang tidak bisa membalas, la tuhni, yang tidak bisa mencukupi, yang tidak bisa memberi manfaat nafsun apa awa-awaan, apa diri seseorang, an nafsin dari diri orang lainnya, fihi di dalam yaum, syai'an sedikit pun, wala yuqbalu dan tidak diterima minha dari nafas adlun apa tebusan, jadi tebusan tidak di hari itu tidak bisa diterima, walaupun kalian semuanya pernah menghukum orang, mengambil uang orang 1M, dan ketika itu kalian semuanya punya 1M ya tidak bisa, tetap sudah disiksa, sudah terlanjur di hari itu, di hari pembalasan. Fidaun apa tadi saya pentingkan apa?
tebusan. Wala tanfauha, dan tidak bermanfaat kepada nafas syafaatun apa syafaat, walahum yunsurun, walahum dan tidak ada siapa mereka yunsurun itu bisa tertolong, yumnauna bisa dicegah siapa mereka min adzabillahi ta'ala dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Nah, ini teman-teman akhir dari cerita Bani Israel yang berkelanjutan, yang terus-menerus dari sebelumnya itu ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum, yang ayat 34 ya. 44 yang ayat itu. Saya lihat Al-Qur'an saya di sini. Ayat 47 sama 48. Dan memang cerita Bani Israel di Al-Baqarah ini dimulai dari ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum itu yang ayat 47, dan diakhiri di ini yang ayat 122 ini, 123 ini ya Bani, sama-sama ya Bani Israil. Untuk selanjutnya nanti bicara tentang nabi-nabi, walaupun masih menyinggung tentang mereka, tetapi yang diceritakan cerita utamanya itu para nabi itu. Jadi mari kita kembali lagi ya, bagaimana yang pertama kita ambil pelajaran saja, kita pakai numerik saja. Yang pertama yang bisa kita ambil dari sini para teman-teman ya, bahwasanya syafaat itu walaupun seseorang yang soleh seumpamanya, nabi yang diperhitungkan di sisi Allah, walaupun dia kasihan dan mau menyafaati seseorang atau teman kalian atau guru kalian itu sebenarnya ingin menyafaati, tetap itu masih menunggu ridho Allah. Kalau orang yang mau ditolong itu ternyata tidak diridhoi oleh Allah untuk disafaati, maka ya tidak bisa. Jadi adanya syafaat itu kuncinya adalah diizinkan apa tidak oleh Allah, bukan apakah ada orang yang mau menyafaati atau tidak. Paham ya? Nanti anak kepada orang tua kepada anak, guru kepada murid, nabi kepada umatnya, itu sebenarnya pasti ingin itu untuk menyafaati. Apakah diizinkan apa tidak? Jadi kuncinya itu apakah diizinkan apa tidak. Makanya di sini wala tanfa'uha syafa'ah itu. Dan kalau kita lihat ayat-ayatnya ya, seperti man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka itu para nabi, para orang soleh itu tidak bisa memberi syafaat kepada teman-temannya, kepada umatnya itu kecuali untuk orang yang diridhai oleh Allah ya, yang diizini untuk diberi syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha'a wa yarda. Bahkan malaikat pun itu yang ada di langit pengen sebenarnya menyelamatkan manusia itu ya, tapi ya nggak bisa karena melihat siksaan Allah sangat luar biasa dan nggak tega seperti itu. Tapi yang nggak bisa kecuali diizini oleh Allah itu. Oke. Kita flashback kepada ayat-ayat sebelumnya sebelum kita melanjut kepada ayat-ayat yang lebih konsen kepada para nabi, bukan kepada Bani Israel lagi. Di ayat-ayat sebelumnya itu teman-teman contoh ya, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ini menunjukkan mereka berkata, Nabi, seandainya Allah itu bicara kepada kami, padahal sebenarnya sudah bicara kan lewat kitab-kitab mereka terdahulu. Aw ta'tina ayat, atau datangkan kepada kami sebuah kitab ayat, padahal sudah banyak ayat. Itu berarti menunjukkan apa? Bandel itu. Bukan benar-benar ketulusan minta Allah supaya bicara. Itu menunjukkan kebandelan. Kalau seperti itu berarti menunjukkan kebandelan.
Dan unik kan kadang teman-teman itu ya. Contoh ya, seperti di kelas disuruh bertanya, kok malah pertanyaannya itu tolong jelaskan lagi apa kepada pemakarannya itu kan luar biasa, gak baca berarti atau gak mendengarkan ceritanya kan gitu, tidak mendengarkan presentasinya. Sering kan seperti itu, disuruh tanya malah pertanyaannya seperti itu. Saya tidak mengerti, tolong jelaskan lagi. Itu bukan pertanyaan, itu seperti menyuruh presentasi lagi kan. Oke, yang nomor 2 yang bisa diambil teman-teman, bahwasanya yang namanya ilmu itu, yang namanya kita punya ilmu itu sebenarnya kita punya ilmu tentang Allah. Punya ilmu tentang Allah. Contohnya wa qala alladziina la ya'lamuuna laula. Jadi mereka itu dikatakan orang yang tidak tahu tentang Allah itu oleh Allah dijuluki wa qala alladziina la ya'lamuuna. Orang yang tidak mengetahui. Makanya para ulama dikatakan anna kullaman lam ya'rif Allah azza wa jalla wa ma yanbaghi lahu fa huwa jahil. Orang yang tidak mengetahui tentang Allah dan tidak mengetahui sesuatu yang pantas dan tidak pantas kepada Allah, maka itu sebenarnya orang jahil yang tidak punya ilmu. Wa in kana mahsuban min dzawil ilmi. Walaupun orang itu terkenal sebagai orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu apa saja, ahli arsitektur semua, ahli fikih semuanya, tetapi tidak mengenal Allah dan tidak mengenal sesuatu yang pantas dan tidak pantas. Itu berarti mengambil dari waqala alladziina la ya'lamuuna, itu berarti dia orang tetap dikatakan orang bodoh. Mengambil istinbat dari ayat ini. Paham ya? Waqala alladziina la ya'lamuuna. Diambil dari ini kata para ulama. Dan nomor 3, takdzibu ahlil kufri wal jahli lima ja'ahu minal ayat al-kauniyah wa syar'iyyah liqauli au ta'tina ayat. Ini sudah biasa ya. Ada yang sangat menarik ya teman-teman. Ada yang sangat menarik yang perlu kita jadi pelajaran. Seperti kemarin gitu ya. Seperti kemarin itu ayatnya mengatakan seperti ini. Basyirau wa nadhirau. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhirau. Ini jadikan pelajaran bahwasanya di Al-Quran ketika Allah itu menjelaskan tentang bahwasanya para nabi itu sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, pasti oleh Allah itu yang didahulukan pemberi kabar basyiron wa nadhira, mubasyirina wa mundhirin. Pasti itu yang didahulukan sesuatu yang positif, bukan nakuti. Jadi kalau kalian pidato nanti jangan moro-moro cerita neraka ya, tapi memberi motivasi dulu bagaimana baiknya perbuatan baik itu dan reward dari perbuatan baik. Anak kecil itu kalau sudah ditakut-takutin dulu dia tidak pede, paham? Jadi nggak apa-apa masih kecil itu supaya diambil dari ayat ini ya, dari kebiasaan Al-Quran yang menggunakan basyira wa nadhira dan lebih mendahulukan basyiran daripada nadhir. Itu yang nggak apa-apa, maksudnya diiming-imingi kalau kamu lulus ini saya bawa ke Mixu kan ya. Jadi lebih enak seperti itu. Jangan kalau kamu nggak lulus saya pukul nanti, saya kasih hukuman. Tidak seperti itu ya. Karena kenapa? Kalau di awal-awal sudah ditakutin, maka mentalnya itu nanti menjadi mental minderan dan takut seperti itu. Dan ini sudah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita bahwasanya kita itu nanti ya basyiran dulu baru nadhir. Baru kalau anaknya itu sudah dikasih ini tetap tidak mau, dikasih miksu, minta miksu iya, minta ini tetap tidak mau, ayo nanti saya pukul, ini enggak apa-apa. Karena apa ya teman-teman, di dalam mental kita itu kalau terlalu dimanjakan kadang loss menjadi kalau terlalu dimanjakan dibiarkan malas-malesan, maka loss terus akan malas-malesan terus. Maka perlu dihentak, paham ya? Jiwa mental kita perlu dihentak seperti itu, perlu ditakuti. Kadang cuma dilem kan, kadang tidak bisa saking terbiasanya malas-malesan. Maka perlu dihentak biar kaget.
Itu sebagai ya itu termasuk teori juga. Teori yang diambil dari Nadhiro itu. Munzirin seperti itu. Oke. Terus yang perlu lagi ya. Ini bahkan bicara seperti ini. Inna i'tidalan nafsil basyariyah, sesungguhnya sempurnanya jiwa manusia itu, maksudnya normalnya jiwa manusia itu, wasolahiha dan kebaikannya itu, wastiqomatiha dan stabilnya, fil jam'i laha bainal basyara wal indar, yaitu mengumpulkan antara memberi kabar gembira, motivasi dan mengiming-imingi dengan sesuatu yang menyenangkan itu, wal indar dan menakut-nakuti. Coba kalian konsep pendidikan sekarang kan lebih kepada memanjakan anak kan ya. Bahkan kalau anaknya itu seumpama oleh gurunya diberi takzir, agak dipukul sedikit, itu bisa menjadi masalah gurunya kan. Bisa dituntut kan ya. Itu sebenarnya sudah tidak stabil itu. Oke, coba teman-teman, ini perlu dipikirkan saja ya. Pendidikan ala metode pendidikan kiai-kiai dulu itu yang ngaji Quran itu kan keras ya, ceplas dipukul gitu kan ya. Tapi banyak yang jadi apa enggak? Banyak yang jadi kan ya toh. Sekarang yang dididik dengan manja itu belum terbukti jadi karena belum dewasa kan ya. Tapi nanti lihat kalau memang iya, berarti ya bagus juga. Tetapi dulu itu ya bukan hanya siksaan saja kan ya. Saya dulu itu kalau ngaji, kakak saya sudah siap apanya? Siap rotannya gitu. Kalau salah sedikit ceplas gitu, Tapi itu ya ada manfaatnya. Tetapi sekarang sudah tidak lagi bisa kena perlindungan anak kali ya. Tetapi yang ideal sebenarnya imbang antara bisyarah dan indar. Paham ya? Imbang seperti itu. Kalau tidak seperti itu maka nanti berefek ya terlalu manja atau terlalu jadi penakut seperti itu. Terus saja karena sangat banyak sekali yang perlu kita, tetapi intinya ini ambil intinya. Oke, teman-teman, ini yang perlu diambil juga ya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, seperti yang kemarin itu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Ini menunjukkan kata para ulama itu innal mu'minah bil Qur'an haqqan. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Al-Quran secara benar itu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Karena ada ayat yang mengatakan yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jadi makanya nanti bertambahnya iman ya teman-teman, bertambahnya iman kita ini diambil dari ayat ini ya. Semakin kalian membaca dan semakin merenungkan maka akan menjadi tambahnya kuat iman, diambil dari ini. Jadi benar saya mengatakan tombo ati itu membaca Al-Quran dan iling-iling sak maknanya. Karena kata Al-Quran di sini alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Maka metode supaya bertambahnya iman maka membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan merenungkan maknanya. Kata berwal inna man kafara bil Qur'an au bi ghairihi min kutubillah au bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi minar rusul fa huwal khasir al khasara al uthma. Orang yang kebalikannya nanti orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an atau kitab Allah yang lain, tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi yang lain atau kepada nabi-nabi yang lain, maka dia sebenarnya yang kerugian. Ini yang menarik. Ta'kidu bi dzikri nikmatillahi azza wa jalla ala bani Israil wa min dzalika tafdilum ala alamin zamanihim bi qawlihi ya bani Israil.
lagi-lagi mengajarkan. Ini kan 2 kali kan ya. Ya Bani Israil dzkuru nikmati allati, yang ada di 47 dan yang ada di 123. Itu banyak sekali berarti, dari ayat 47 sampai ayat 123. Itu menunjukkan sangat diperhatikan. Dan gini teman-teman, kenapa kok yang dijadikan contoh itu orang Bani Israel? Apakah di Indonesia tidak ada orang yang cengkal seperti Bani Israel? Ada sebenarnya ya. Makanya di Indonesia, di budaya timur, di India dan Indonesia ini ada yang namanya peperangan Pandawa dan Kurawa. Itu kan sangat luar biasa. Artinya apa? Manusia yang selalu berperang itu ternyata satu keluarga. Perebutan itu luar biasa juga ya. Menjadi perang Mahabharata itu. Tetapi tidak diceritakan di sana karena memang Al-Quran itu berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya, dan di Arab itu yang terkenal ada Bani Israel dan nabi-nabi yang turun di Timur Tengah yang diceritakan di situ. Untuk tempat yang lain, untuk mencari pelajaran nanti, ia mengkiaskan karena watak manusia sama sebenarnya. Watak manusia itu sama teman-teman. Watak culasnya, watak berkhianat itu sama. Orang Timur Tengah sama orang Jawa ya sama. Tinggal nanti bagaimana kita mengambil pelajaran dari manusia Timur Tengah dan dikiaskan kepada di dunia kita. Bahwasanya watak-watak Bani Israil yang macam-macam itu, yang ada yang menjadi nabi, ada yang mengingkari nabi, bahkan membunuh nabi. Kan Bani Israil sendiri kan, ada yang menjadi nabi, ada yang mengingkari nabi, bahkan ada yang membunuh nabi dari golongan mereka. Itu ya sama nanti, karena watak manusia sama. Dan ingat ya, sejarah pasti berulang. Makanya Al-Quran itu butuh untuk menceritakan supaya jadi pelajaran, karena sejarah pasti berulang. Nah, disitulah manfaatnya, di antara manfaatnya ayat-ayat kisah seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ya sudah ya. Satu ayat, tetapi karena ini ayat terakhir, kita flashback, semacam flashback dan mengingat-ingat pelajaran. Dan diakhiri dengan bahwasanya walaupun yang diceritakan itu orang Timur Tengah semua, ya, nabinya dan pembunuh nabinya, tetapi bisa saja di Indonesia seperti itu. Bisa kita kiaskan karena watak manusia sama dimanapun dan sejarah pasti berulang. Ada tanya? Saya bertanya. Mana Intan? Tanya lah. Sudahlah sampai di sini. Sallallahu wa yanfa'na ma'alimna ya'alimuna ma lam na'lam. Rabbana munfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menginginkan ada sekolah literasi di sini. Enggak apa-apa, nanti waktunya ambil setelah Isya, matikan. Karena saya lihat kekurangan Santi Al-Jawi ini sedikit yang ahli literasi.